Well, good evening everyone. How are you? Today we'll talk about how to determine a topic. Oke, bagaimana caranya kita menentukan sebuah topik dalam penelitian. Oke, itu sangat penting ya. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membentuk sebuah topik atau menentukan sebuah topik, karena topik itu banyak ya. Jadi kalian sebenarnya bukan tidak sampai kekurangan judul, karena banyak sekali topik yang bisa kalian kaji, tapi mungkin belum semua kalian kuasai. Jadi ada beberapa tips untuk menentukan topik. Hari ini saya akan bahas itu. Oke, what should be considered to choose a topic? Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dalam memilih sebuah topik. Yang pertama itu adalah brainstorming some research topic. Jadi kalian brainstorming dulu beberapa topik-topik yang mungkin akan bisa kalian teliti. Misalnya saya ingin meneliti tentang sosiolinguistik, tapi sosiolinguistik kan luas. Sosiolinguistik yang mana? Entah itu teorinya perlocutionary act dari Austin atau yang mana? Atau saya mau analisis tentang tabu word sorry, atau saya mau analisis tentang code switching, code mixing, atau language in gender gitu misalnya. Itu banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan. Jadi baca-baca dulu beberapa topik-topiknya, baru kalian bisa lihat, oh ya ini topik ini yang menarik ya. Setelah itu kalian pilih berdasarkan yang kalian sukai dan yang kalian tahu kalian bisa melakukannya. And then setelah itu, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bilang sosiolinguistik itu topik besar ya, kita harus lebih spesifik. Saya sosiolinguistik tentang code switching. Code switchingnya di mana? Bagaimana caranya mencari? Bisa nggak mencari itu? Itu yang harus kalian pikirkan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah define your topic as a questions. Jadi coba merubah topik yang kalian punya menjadi sebuah research question. Apa yang akan kalian cari di sana? Apakah misal contohnya code switching, apakah bentuk-bentuk code switchingnya dia, atau misalnya dia code mixing, bentuk-bentuk code mixingnya, atau kalian analisis error, apa bentuk-bentuk errornya kalian analisis, atau makna errornya dan lain-lain. Buat research question berdasarkan itu. And then setelah itu research your topic more and then create an outline. Jadi setelah itu kalian akan membuat outline dari penelitian itu. Nanti selanjutnya kita akan bahas itu. Jadi bagaimana caranya membuat background dan metodologinya seperti apa, teorinya apa, dan seterusnya. Oke, ini dasarnya dulu ya. Dan ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan sekali dalam pemilihan judul, karena judul itu banyak dan luas sekali, dan kemungkinan kalian harus menjawab beberapa merefleksikan diri kalian dari beberapa statement ini, baru kalian pilih topik yang paling cocok untuk kalian. Oke, topik not necessarily new but interesting. Jadi topik itu tidak harus baru 100% ya. Kalau baru 100% susah sekali kalian meneliti ya. Ya, tidak harus baru tapi ada kebaharuannya gitu. Tidak harus baru tapi ada kebaharuannya dan ada hal-hal yang menariknya. Jadi penelitian itu harus ada daya tariknya gitu. Kalau penelitian itu sudah tidak menarik lagi, buat apa meneliti gitu jadinya. Pasti nanti akan ditanya, what is the implications of this research gitu. Apa sih implikasinya? Kenapa harus sekarang dilakukan penelitian? Apa menariknya penelitian ini? Harus kalian sampaikan nanti. Harus punya jawaban itu. Saya nggak tahu apa. You have to know about this. Oke? Makanya kalian pikirkan, apa sih hal yang menarik di penelitian kalian? Nah, seperti saya ulangi lagi, tidak harus baru tapi harus ada pembaharuannya. Misal contoh, biasanya kan orang analisis code switching itu di lagu, di conversations, tentang di wawancara dan lain-lain. Misalnya ada code switching yang dilakukan di jual beli online gitu misalnya, atau ada jargon yang digunakan di sana, kalian bisa gunakan itu. Oke.
And you know what do you do? Sorry, you know what do you look for? So you know what you find, what you need to find out. Jadi kalian tidak kosong banget gitu. Jadi saya ingin mencari ini, apakah ada atau tidak? You have to know. Nah, jadinya kalian sudah harus punya pemahaman awal seperti yang di nomor 3. You have to have early sight of your data. Kalian harus tahu apa sih data yang akan saya peroleh, apakah saya akan dapat datanya di sana atau tidak gitu. Kalau tidak, ya ngapain diteliti di sana gitu maksud saya. Oke. Kalian walaupun ini proposal, kalian harus tahu, oh data yang akan saya dapat itu akan seperti ini gitu. Sudah ada prediksinya. Yang nomor 4 itu adalah there must be sufficient theories and empirical research. Jadi seperti yang saya bilang di awal, jadi tidak harus baru-baru banget gitu. Berapa orang yang sudah pernah meneliti 1 orang pak gitu. Ini baru sekali. No, kalian yang akan kesulitan untuk membuat ini gitu. Jadi tidak terlalu boleh tidak baru, tapi ada pembaruannya dan jangan terlalu pasaran juga gitu maksudnya. Oke. Harus ada banyak teori pendukungnya biar memudahkan kalian membuat nanti. Oke. The research is possible and executable. Jadi penelitian ini mungkin gitu dan bisa dieksekusi gitu. Jadi saya kalian sekarang untuk menganalisis tentang penerapan student teacher interactions gitu, misalnya interaksi di kelas gitu, kalian teliti. Siswanya sedang di rumah, bagaimana caranya meneliti interaksi di kelasnya. Jadi kalau yang mungkin online interactions gitu. Kalau kalian paksakan yang conventional interactions, nggak nemu-nemu, nggak bisa dilakukan penelitiannya gitu. Jadi apalagi musim pandemi gini kan kita harus pikirkan apakah ini bisa dilakukan atau tidak gitu. Oke. Penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai ya. Penelitian yang baik adalah, sekali lagi, penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai, bukan penelitian yang ruwet dan tidak membuat kalian lulus gitu. Jadi sebaik-baiknya penelitian kalian adalah yang terbaik adalah yang membuat kalian cepat lulus itu. Oke. Kita akan mencoba membuat satu ide atau judul dari penelitian kalian. Saya punya satu topik misalnya hybrid learning. Hybrid learning ini adalah gabungan antara conventional and online learning. Jadi setengah-setengah gitu. Ini seperti blended juga. Oke, dari satu ide ini saya bisa meraciknya menjadi beberapa judul. Jadi contohnya, the implementations of hybrid learning in teaching young learners. Oke, implementasi hybrid learning. Jadi kita menjelaskan step by step bagaimana sih pengimplementasian hybrid learning di sana. Tapi kalian harus pastikan bahwa sekolah atau tempat yang kalian teliti sudah menerapkan hybrid learning. Jadi tugas kalian ke sana adalah cuma mendeskripsikan bagaimana polanya atau bagaimana caranya menerapkan hybrid learning. Yang kedua misalnya, tetap sekolah ini sudah mengalami hybrid learning dan kalian mencari tahu obstacles of hybrid learning in teaching English. Boleh kalian tanyain obstacle-nya dari teacher atau dari students. Oke. Yang terakhir itu adalah students' perceptions of implementation of hybrid learning. Mungkin kalian boleh mencari tahu tentang bagaimana sih persepsi siswa tentang penerapan ini. Apakah siswa senang atau tidak. Nanti ada kalau jumlah anaknya di bawah 30 kalian bisa terapkan wawancara. Tapi kalau di bawah itu, di atas itu kalian harus pakai angket atau survei atau kuesioner namanya. Oke. Saya rasa sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Maaf, suara saya agak terbata-bata, belum 100% pulih.
hope you can learn something from this. Karena ini adalah, nah, setinggi-tinggi IPK kalian, kalau kalian tidak lulus nanti, atau kalau tidak punya suatu proposal untuk sebagai nanti syarat kelulusan, kalian tidak akan pernah lulus. Jadi starting from now, buat proposal sebagus mungkin nanti, sehingga nanti ketika kalian semester 7, kalian tinggal menyetornya saja agar bisa diujikan nanti. Okay, good luck for all of you.